Ya kan Ibu sering Bedanya bilang ya, laki bedanya. perempuan tuh sebenarnya sama. Cuman kalau perempuan tuh pemikirannya lebih matang. Kalau perempuan selingkuh dipastikan perempuan itu cinta, percaya saya. Tapi kalau laki-laki selingkuh bisa aja cuman jajan. Memang selingkuh itu kan sejuta alasan untuk membenarkan orang selingkuh. Tapi ada baiknya kalau kita mengenal baik, mengenal agama, mengenal pasangan kita, tahu resiko untuk keluarga. Lebih baik kalau kita senang sama orang lain, itu lebih baik disampaikan saja apa adanya, tinggalkan dan berjalanlah dengan yang baru. Karena kalau selingkuh tuh hanya akan merugikan banyak pihak. Jadi seperti itu aja kalau pesannya Ibu. Hai Comel, hai. Akhirnya kita kembali lagi. Iya, Bu. Dengan Kemarin- nafasku yang terengah-engah Kenapa, kesana Ibu? kemari. Itu kan orang sibuk. Oh. Namanya juga woman independent. Aduh, mengerikan. Mengerikan terpaksanya ya. Iya, mengerikan sekali. Iya, makanya. Kepaksa keadaannya, Bu ya. Makanya ini harus selesaikan saja jam 1 harus ada meeting. Waduh, ini jadi kita ini agak ngebut ya, Bu ya? Iya, Kak ngebut. Ngos-ngosan Nggak juga apa-apa, nanti saya, Bu. ngos-ngosan juga. Oke. Ya, gimana Nah, gimana? Bu, ya yang konten kita kemarin itu, Bu, itu naik banget loh, Bu. Naik kemana? Naik kemana? Naik kemana-mana. Naik kemana-mana. Aku ada bahasa naik kan Iya. agak gimana gitu ya. Oh, gitu ya, Bu ya? Ini Gimana ya, gimana, Bu? Viral. Oh. Kan bahasa Inggris viral gitu Iya. ya. Nah, ini mumpung lagi rame-ramenya juga ini, Bu. Lagi anget-angetnya. Gosipnya ini lagi Iya, lagi anget-angetnya, Bu. Lagi berseterunya itu lagi panas-panasnya, Bu. Tentang siapa ini? Artis selebgram? Iya, Tolong kalau diperkenalkan artis dulu ya. Kalau artis ini Bu nggak tahu itu kebangetan sih, Bu. Siapa? Pasti tahu lah, Bu. Oh iya. Iyalah, pasti Siapa? tahu. Faris. Iya, Pak Embong. Gitu. Loh, ini teman sepermainan. Oh iya, Bu. Oh. Ya, tahu lah. Iya. Main di mana, Bu? Rahasia. Iya. Oke. Gitu, Bu. Ini Pak Embong kenapa? Istrinya selingkuh. Iya, jadi ini apa namanya? Kalau ini nggak usah dikenalkan Ya. karena saya saat dia Heeh. jadi artis saya masih nggak ada kerjaan. Oh, jadi saya gitu. tahu. Jadi saya tahu. Sekilas lewat, oh ya tahu Pak Embong. Gitu kan. Oke. Nah, jadi ini gugat cerai Paula Verhoeven. Pak Embong belak-belakan ungkap istrinya selingkuh. Saya dihianati. Gitu. Padahal mau mesra yuk. Iya, mesra banget. Sosial media tuh Sosial ya guys, medianya itu. nggak perlu dipercaya kecuali punya Bu Amel. Oh. Iya. Tiba-tiba di Turki gitu ya, Bu Oh, ya. nggak perlu dipercaya pokoknya. Keharmonisan rumah tangga apa ditampilkan di sosial media itu adalah kebanyakan keterpaksaan karena hanya ingin dilihat orang. Iya, tuntutan pekerjaan. Ya, tuntutan pekerjaan dan pengen dilihat harmoni. Iya, padahal belum tentu ya, Bu ya. Kemarin saya nonton, tapi kalian wajib nonton. Apa itu, Bu? Kalian nonton di Netflix, dokumenternya ada, terus movie-nya ada 9 episode. Jadi Apa itu? Fernandez Family. Oh, nanti saya lihat, Bu. Ada paket. Jadi dia pelecehan seksual orang tuanya ke anaknya sampai dia membunuh sampai dia membunuh kedua orang tuanya. Ya Mereka ampun. membunuh kedua orang tuanya. Nah, Iya. sampai dihukum seumur hidup. Tapi di situ maksudnya semua kan mereka tinggal di Beverly Hills ya, orang ternama, orang cukup kaya. Di Beverly Hills itu kan kalau nggak orang kaya, artis Hollywood kan nggak bisa, pengusaha besar. Nah itu sama, semua komennya sama ya, itu semua yang ditampilkan tuh bener-bener keluarga paling sempurna lah Beverly Hills. Ternyata di dalamnya bobrok, keluar pintu seperti paling sempurna, masuk pintu semua keluarganya itu dalam kondisi yang bobrok. Ya ampun, Bu. Ya itu mungkin juga contoh-contoh yang tekanan-tekanan batin yang dimiliki para selebgram ternama, artis kita mungkin kayak gitu ya. Udah gila uang, gila apa ya, pamor. Gila pencitraan. Memang ya semuanya memang bagus sih, kita gila semuanya itu bagus ya. Tapi terkadang ya itu ya Melupakan hal-hal yang berharga. harus ya, Bu ya. benar-benar menampilkan yang kadang-kadang tuh banyak yang tidak
seperti itu. Iya, ternyata belakangnya itu rapuh. Ngapain kalau kita bahagia ya dinikmati sendiri, kan nggak perlu tunjukin ke orang. Iya. Berarti kalau kamu pengen menunjukkan, berarti kamu tuh bahagianya itu bohong. Maksudnya kayak inilah aku harmonis, anakku begini ditunjukin, terlalu ditunjukin, berarti kan Iya, betul. Kalau orang rumah tangga sudah lama sih biasanya kayak gitu tuh, kebahagiaan, keharmonisan ya paling ya dinikmatin sendiri ya Bu ya, nggak perlu dipamer-pamerkan gitu. Iya. Nah, menurut Ibu ini sebelum kita bahas klarifikasinya ya, ini tuh malah kayak berbanding balik gitu loh. Jadi kayak netizen tuh malah bukan nyerang yang Selingkuh. Paulanya, malah nyerang si Baim Wong gitu. Kenapa? Maksudnya kayak dianggap si Baim Wong ini kayak banyak jejak digital gitu loh. Jauh. Enggak, maksudnya jejaknya itu kayak menyepelekan si Paula, terus sering banding-bandingkan dia sama teman-temannya, misalnya dibandingkan sama Nagita Slavina, dibandingkan sama siapa kayak gitu, terus kayak ngerasa si Baim ini kayak dilihat netizen tuh kurang menghargai Paula gitu loh, makanya dia tuh sampai selingkuh. Nah, menurut Ibu nih, kalau perempuan selingkuh itu gimana? Ya kan Ibu sering Bedanya bilang ya, laki bedanya. perempuan tuh sebenarnya sama, cuman kalau perempuan tuh pemikirannya lebih matang. Kalau perempuan selingkuh dipastikan perempuan itu cinta, percaya saya. Tapi kalau laki-laki selingkuh bisa aja cuman jajan. Main-main. Tapi kalau perempuan sudah pindah hati itu dipastikan perempuan itu selingkuh itu benar-benar dengan rasa cinta. Dan siap-siap kehilangan. Kalau perempuan yang selingkuh ya. Tapi kalau laki-laki yang selingkuh bisa nanti kembali, bisa nanti istri dibaikin kembali. Terus ya banyaklah dia cuman jajan, cuman pengalihan gitu ya. Tapi kalau perempuan tuh kalau udah selingkuh itu siap-siap kehilangan. Laki pasti siap-siap kehilangan. Karena pasti pakai hati ya Bu. Bener-bener mencintai. Kalau perempuan sudah berani selingkuh itu bener-bener pakai hati. Nggak mungkin perempuan itu selingkuh hanya untuk ya, kecuali yang over, yang seksnya over ya. Cuman kalau yang ini kan sudah berapa tahun ya, puluhan tahun nggak sih menikahnya? Iya, berapa tahun ya? Pokoknya udah ada 10 tahun, lama. udah lama lah ya. Kan udah nggak lama. pernah ada kabar-kabar yang seperti itu kan, apalagi dari perempuannya. Ya berarti ya siap-siap kehilangan Pak Imwong. Terus jeleknya laki-laki itu kalau lihat istri selingkuh nih baru pertama, ya memang selingkuh nggak ada dibenarkan sih. Tapi kayak ya udah langsung cut off gitu. cut off gitu ya. Kalau perempuan kadang kan masih memaafkan. Loh iya kan kayak gini loh, sebenarnya tuh kita kan nggak usah munafik ya, nggak usah kayak kok suamiku selingkuh sih gitu. Itu kan kerjaan laki-laki. Iya kan? Maksudnya itu kan kerja, mana ada sih? Mana ada laki-laki yang dibilang laki-laki masih diem, itu berarti kagak ada uang. Nah, kalau sudah ada uang pasti sini-sini. Ya selingkuhnya macam-macam. Ada yang lewat chat, ada yang langsung, ada yang ke lain, ada. Tapi itu yang mungkin ya 80 sampai 90% laki-laki begitu. Ya, tapi kecuali kalau sudah dengan KDRT dibawa pulang ini terus berkali-kali itu beda ya. Tapi kalau misal menurut saya baru ketemu satu kali, masa kamu kalah dengan ani-aninya? Masa kalah dengan lawannya? Kamu yang mencintai dia, merintis dari nol, terus sekarang jadi, masa mau dirusak ani-ani dalam sekejap terus kamu ngalah? Kalau saya sih misalkan selingkuh hanya baru kita tuh tahu satu kali dan kita tahu sebabnya apa, oh mungkin kita ada kurang atau apa, ya jangan mau kalah dong, kita perbaiki. Kalau perempuan masih ada seperti itu, kadang masih mikirin anak, kecuali KDRT apa tuh kita nggak membenarkan. Kadang ada kan yang selingkuh yang KDRT terus ngawur, dugem sana sini ngawur, itu kan enggak. Tapi kalau misal kayak kasus ini kan baru sekali gitu kan, mungkin kan kalau laki-laki itu jeleknya harus cut off, tapi mungkin kan masih bisa lah kayak apa sih salahku gitu ya. Maksudnya kayak introspeksi diri iya, gitu ya. Tapi biasanya laki-laki itu kan sering langsung artinya gitu ya. Badan itu apa sih? Kan badan itu ya badan aja gitu loh. Kalau hati masih bisa diperjuangkan. Iya kan?
kenapa enggak gitu. Kalau misalnya oh udah ditidurin selingkuhannya, kan cuma badan aja gitu. Tapi kalau hati bisa diperjuangkan kembali, kenapa enggak Itu gitu. sih Bu ya, apalagi udah bertahun-tahun juga Iya. gitu kan. Tapi ini bilangnya sih udah lama memendam, udah setahunan gitu loh tahu, tapi masih lama memendam karena mikirin anak. Terus akhirnya Si Pak Embongnya iya itu. bilang di klarifikasinya, kita lihat klarifikasinya ya. Ya nggak tahu lagi kalau sudah 1 tahun ya. Iya. Dibesarin aja. Tapi emang kalau lihat raut wajahnya Pak Embong ini keras banget ya, dominan. Sebenarnya pas kejadian hari pertama saya itu sudah memaafkan. Gimana caranya saya? Saya nanyakannya juga saya mengetahui itu sebenarnya Teleponan terakhir Pak Kenapa Bu? Embong, Kenapa Bu? taramute. Wah kalau inilah anu Bu. Enggak, jadi dulu itu tapi Pak Embong tuh ini loh ya, wajahnya tuh awet ya. Iya, Dulu saya sempat ketemu sekali itu ya masih kayak gitu, sekarang ya masih kayak gitu. Awet muda ya Bu Awet ya? muda. Banyak asetnya juga Bu. Sama, aku juga banyak aset. Oh iya sih Bu. Itu Pak, itu siapa berhijab itu? Ya itu Paula, nah Oh, sekarang Paula Paula jadi sekarang berhijab. berhijab. Gitu terus ada yang netizen tuh yang bilang si siapa Pak Embong ini nggak mau si Paula berhijab karena apa? Karena menurunkan pamor, menurunkan kayak keviralan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Kan netizen banyak kan menilai-nilai gitu kan. Kayak gitu. Terus kan sekarang dia lagi umroh si Paula ini. Pas kejadian ini tuh lagi umroh. Sampai ada yang bilang tuh ini Paula ini ngadu ke pusat langsung gitu karena saking sakitnya rumah tangga sama Pak Embong gitu, Bu. Netizen mah suka begitu Iya, ya. makanya itu, Bu. Sok tahu rumah tangga orang. Kayak Bu Amel gitu loh, cara ngomennya tuh di tengah-tengah gitu ya. Iya, nggak satu sisi. Ya, tapi apapun itu ya nggak bisa dibetulkan Paulanya. Kan kalau memang sudah nggak cocok, kenapa nggak disudahin gitu ya. Apalagi wanita kan, wanita maksudnya mengemban apa ya, amanah bener-bener di keluarga itu harus bisa jadi sosok penyayang dan apa ya, ibaratnya kalau ada yang salah wanita dulu itu yang harus bisa membenarkan. Jadi kalau sudah nggak, orang kan nggak bisa dipaksa cocok selalu seumur hidup sama kamu. Kalau emang udah nggak cocok sih mungkin lebih baik sih ngomong ya. Kalau apalagi kan udah mengenal, sekarang udah berhijab, udah apa gitu kan. Tapi menurut saya, tapi kan kita kan nggak tahu ya dalamnya Iya. seperti apa. Paula mungkin nggak bisa dipisah atau gimana seperti apa kan nggak tahu kita ini ya. Cuman kalau kita lihat dari luarnya, ya maksudnya siapapun itu yang selingkuh sama Paula kan harusnya bisa menasehati dengan baik. Disudahi dulu, baru ayo menikah atau pacaran sama dia. Nah ini si Paulanya tuh sering kayak bikin snapgram gitu loh, kayak dia tuh nggak klarifikasi, cuma kayak ada ayat-ayat Al-Quran gitu loh yang kayak dia posting di snapgramnya, dia apa di statusnya itu loh Bu, itu kayak bilang kita nggak perlu menjelaskan ke orang lain kehidupan kita itu seperti apa, yang tahu itu cuma Allah, kayak gitu-gitu Bu. Jadi kayak netizen tuh berpikir Berarti sebenarnya ada kalau sesuatu. mau selingkuh dengan aman, berhijab aja. Kenapa Ibu? Kan nanti dibela netizen. Gitu ya Bu ya? Iya, iya. pakai ayat-ayat nanti. Wah. Pasti dibela netizen. Karena netizen kan selalu ya memang masyarakat Indonesia itu kan mayoritas Muslim ya. Kadang selalu melihat gitu-gitu kayak wow gitu. Orang ini udah beragama banget gitu kan. Wow gitu ya. Buktinya kan dengan begitu netizen membenarkan. Tapi apapun itulah semoga dapat jalan yang terbaik ya. Maksudnya kalau memang selingkuh
ya segeralah kalau memang sudah nggak kuat sama suami ya segeralah minta cerai supaya bisa sah dengan yang baru. Jadi nggak perlu selingkuh. Kalau bisa dipertahankan, nah itu dipertahankan. Apalagi kan sudah membawa nama Tuhan, nama Allah gitu ya. Tapi tak rasa semua orang akan melakukan pembenaran pada sikapnya. Iya sih ya. Kan Ibu selalu bilang selalu ada alasan untuk selingkuh kata Ibu. Betul, selalu ada alasan. Makanya kalau suka sama orang nggak perlu kan selingkuh. Ceraikan yang pertama, buang yang pertama, jalan sama yang berikutnya. Gitu dong. Laki-laki perempuan harus berani begitu. Saya rasa kejujuran, keterbukaan itu lebih, memang nggak enak di depan tapi lebih bagus lah daripada seperti ini. Nanti kalau ketahuan sendiri malah lebih sakit ya Bu ya. Terus bukan sakitnya, terus kayak dijelek-jelek, kayak aibnya dibuka, perpisahan harus jadi pertengkaran. Dulu mencintainya baik-baik, ya kan, dibangun di apa? Kenapa perpisahan tuh harus jadi kayak gitu? Cukup ya udah silent perpisahan ya udah diem berarti sudah bukan jadi milikmu, sudah bukan jodohmu ya udah. Gitu ya udah ganti aja kalau misalnya mau ganti kita daripada saling menyakiti ya Bu ya. Betul. Nah seperti itu. Cuman kan ya artis ya selebgram bapak jadi memang sangat jadi ini ya kalau ada cobaan itu lebih baik diumbar supaya meramaikan suasana. Bukan cobaan coba kalau yang cobaan punya ibu terus tak umbar kan kalau aku juga lah kayaknya kalau cobaan ibu beraneka ragam kayaknya kagak laku juga ya gitu. Kita lihat komen-komennya sebentar ya Bu ya. Harusnya dia berpikir kenapa Paula sampai bisa berpaling. Istri gak pernah dihargai dan dibanggakan. Istri dibanding-bandingin sama orang lain. Sakit kali loh rasanya dibanding-bandingin sama orang lain. Cici, curhat ya. Oh iya ya Bu ya? Iya curhat jadi gak nyampe. Tadi pagi aku buka handphone, muncul curhatan orang. Curiga. Muncul curhatan. Umur segini terus aku mau komen ya bingung aku mau udah tak ketik tak hapus lagi kok komenku nggak enak ya. Komen apa itu tadi? Komen saya tuh hanya 2. Yang satu ngapain lu curhat di sini, yang kedua ngapain lu pagi-pagi mau buka wellness, ngapain lu pagi-pagi ngajarin makan cilok. Kita itu harus jadi mirrornya wanita tangguh. Lah, iya Bu, makanya biasanya itu orang ngomong di sosial media itu curhat. Jadi hati-hati. Semua sosial media saya pelajari ya, itu semua adalah kamuflase dari kekurangan kita. Oh gitu ya Bu ya. Kamu tahu nggak Ibu kenapa selalu woman independent? Emang aku mau? Kan nggak mau. Kebalikannya ya Bu ya. Tapi semua sosial media itu adalah kebalikannya. Oh iya Bu. Ngerti nggak? Jadi kamu hati-hati kalau mau di sosial media. Jadi itu. Sebenarnya saya tidak mau makan cilok. Sebenarnya kamu mau makan yang bagus. Oh iya. Karena pertengahan bulan gajimu habis, jadi kamu makan cilok. Karena kamu mempermalukan perusahaan. Iya kan? Jadi kamu mempermalukan perusahaanmu yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, sesungguhnya kamu itu sudah mau nikah tapi kita belum laku. Jangan biarkan orang tuh membaca pikiran kita. Oh gitu ya Bu ya. Jadi harusnya gimana Bu? Hah? Jadi harusnya gimana? Harusnya tadi pagi itu Gimana? kayak gimana? Gimana Bu? Yo harusnya tuh gitu. Misalkan kamu ini nikah. Kamu kan tadi bahas kan, ini betul. umur segini nikah. Sebenarnya Aku masih mau jalan gitu, mau gitu. jalan kaki terus cilok. Terus kamu harusnya gitu. Aku kapan ya nikah gitu loh. Loh, itu diri sendiri itu. Jadi nanti orang nggak bisa nebak gitu loh. 100% pasti kamu yang pertama curhatan karena belum menikah. Antara mau menikah masih takut. Gak masih takut Bu, takut banget Bu. Ya makanya takut banget kan Iya, tuh. Ya, makanya yang tua aja takut apalagi yang muda. Nah gitu ya. Tapi tadi pagi saya juga habis kontenmu lewat itu ya. Ya maaf ya, saya mau komen nggak jadi. Nggak Jadi apa-apa, Bu. bingung saya komen. Jangan komen Bu. Nanti Kan kalau- jadi hater saya Bu. Ya makanya kalau saya komen kan jarang enak ya. Kecuali di Melval sama Amira gitu. Habis itu terus muncul di itu ada satu guru viral loh. Jadi iya. Yang dia bernama lagi
upacara mungkin ya. Jadi lagi nasihatin murid-muridnya gitu tentang cinta, tentang apa gitu. Jadi dibukakan murid-muridnya tuh kalau sekolah tuh ya sekolah gitu loh, nggak usah mikirin pacaran. Pacaran tuh hanya akan merugikan kamu karena kamu mikir pacarmu, mikir pelajaran gitu loh. Emang ya ngapain sih orang-orang pacaran masa muda itu ya? Tapi aku dulu juga iya sih. Oh, ibu dulu pacaran juga, Bu? Saya kira langsung dinikahi. Oh, awal enggak sih, Awal enggak ya. Yang jadi kakak itu nggak pakai pacar, masih menganut Islam. Terus? Iya, Bu, makanya itu apa namanya? Ya begitulah. Apanya yang begitulah? Nah, apanya begitulah nggak tahu kan? Dia curhat tadi. Aja. Dia curhat ini, Bu. Curhat. Coba kita ke bawah. Oh ya, ini banyak yang ngebanding-bandingin sama kasusnya Gading dan Gisel. Ibu inget nggak? Iya, Gading dan Gisel. Nah, mereka kan bercerai. Tapi kan pas mereka bercerai itu kan bingung kan netizen. Ini kenapa sih bercerai gitu kan? Yang Gading sama Gisel dulu itu loh, Bu. Kenapa ya mereka kok bercerai gitu? Apa yang terjadi kan nggak ada yang tahu sebenarnya. Dan nggak ada klarifikasi gini-gini kan. Terus tiba-tiba bertahun-tahun setelah itu tiba-tiba muncullah video Gisel yang itu ya. Iya, yang itu, Bu. Jadi kayak mereka itu kayak salut sama Gading karena dia nggak memviral-viralkan kayak gitu-gitu, kayak cerita-cerita sama netizen, malah kayak Tuhan yang membukakan sendiri kenapa gitu loh. Mereka itu sampai bercerai gitu. Itu jadi kayak kalau ini harusnya kan cerai ya, udah cerai gitu ya, gak usah ngasih alasan apa-apa ya. Nah, netizen dulu Gading Gisel cerai, Gading yang dituduhnya, taunya Gisel yang berulah, biar waktu yang kasih bukti katanya. Gitu. Ya gitulah ya, ini kan kita belum tahu ya. Iya, sebenarnya. Siapa tahu lakinya yang salah, ya kan? Iya, siapa tahu, tapi apapun itu anulah ya, jangan dijadikan alasan selingkuh. Wes cerailah, kalau memang nggak kuat ya cerailah, kalau nggak ada yang dipertahankan ya nggak bisa dipertahankan lagi ya cerailah. Kalau memang seneng sama orang ya jalani sama yang baru. Karena daripada kayak gini kan ya omongan kan gitu ya, terus netizen Indonesia itu kan gampang banget dipengaruhi dengan hal-hal gini-gini gitu. Apa dikit nyalain satunya, apa dikit nyalain satunya gitu. Kayak gitu. Mana ada yang heboh nggak? Coba kita cari lagi. Jadi ada laki-laki yang playing victim yang gini, ada apa-apa dibuat konten pakai nangis segala. Iya, bingung aku laki. Iya, menurut Ibu kalau perempuan nangis kan biasa, tapi kalau laki-laki nangis tuh menurut boleh dong, kan manusia. Enggak, maksudnya itu bener-bener nangis cuman yang nggak tulus perlu dari hati atau gimana? Hah? Itu bener-bener nangis yang tulus dari hati atau gimana? Mungkin tulus dari hati karena saking sakitnya, ya, tapi ya nggak tahu ya, tapi boleh. Cuman untuk dasar yang kayak begini ini kan perselingkuhan dibicarakan di sosial media gitu kan, harusnya kan nggak perlu. Ya mungkin dia klarifikasi cerai gitu aja sih, mungkin udah cukup sih. Tapi Ibu pernah ditangisi laki-laki nggak? Sering sih. Emang kayaknya Ibu dilahirkan untuk menyakiti laki-laki kayaknya, Rahel. Takut kena karma aku ini. Moro-moro karma aku pas tua, aku repot aku. Semua. Oh gitu ya. Oh, semua pernah nangis Ibu? Semua. Waduh guys. Semua. Hati-hati ya. Ini kadang-kadang berdoa tok semoga karmaku di akhirat aja. Jangan di dunia. Ya kan nggak apa-apa ya, mau gimana lagi ya. Iya sih Bu, saya juga sering kok Bu. Ya gitulah Bu. Nah, kan namanya juga manusia iya, ya. Makanya kan kita nggak bisa mengontrol perasaan orang kan itu. Iya, yang mereka rasakan ya Bu. Ya itulah. Terus yang itu coba kita ke bawah lagi, mungkin ada. Itu harusnya jangan buat buka aib, cukuplah bilang udah nggak ada kecocokan, justru untuk memperlakukan diri sendiri. Gak mungkin istri sampai seperti itu kalau suaminya memenuhi nafkah lahir tapi batin. Waktu zaman masih muda, masih bandel itu sih memang gosipnya dia memang itu. Oh iya, gosipnya si Pak ini ya. Gosipnya ya memang, tapi kan saya pikir kan dulu ya itu ya, anak muda kan wajar. Paling ini seumuran Ibu apa di bawah Ibu sih? Nah, nggak tahu Ibu. Soalnya dulu aku dari sini, dia masuk dari sini. Oh alah selevel. Maksudnya tuh nakalnya selevel. Iya. Itu kan dari sini, dia dari sini. Oh nakalnya selevel. Kayak gitu. Banyak dulu yang nakalnya selevel barengan itu. Iya. Jadi Ibu sebenarnya
nggak kenal, Tahu aja. tahu. Oh. Waktu anu kan maksudnya kan, tapi pikiran kita dulu kan ya muda sama kan, semua anak muda kan harus nakal. Iya. Jangan kebalik dong, nanti udah tremor tangannya baru nakal, baru pergi tempat dugem. Ha? Iya, kebalik. Oh masih boleh, nggak apa-apa. Yang saya khawatirkan tuh tangan udah tremor baru masuk tempat dugem. Gitu. Iya kan? Anu apa itu jenenge? Tangan wis tremor baru bokeng kurel. Rayangi yo. Ngene ta. Enggak apa-apa, muda itu enggak apa-apa, bebas. Selama enggak ada pasangan tuh menurut saya bebas. Yang penting dijaga. Iya, Gitu. betul, betul. Heeh. Sekarang belum nikah mau punya pacar 10, 20 ya wajar saja orang belum nikah. Iya. Kalau sudah di sumpah janji menikah itu yang tidak boleh. Kalau sekarang belum menikah, belum ada keterikatan, bolehlah pacaran, terserah lo ngomong playgirl, ngomong playboy, ya terserah. Iya, Kan urusan kita. Kita kan gimana caranya memilih kalau nggak dicobain satu-satu? Salah ya. Ibu. Ya, maksudnya kan gimana Iya, caranya memilih, dicoba. jangan sempit, oh circlemu di kantor gini mau pacaran Mbak Fahri. Oh, iya, Sekarang iya. kok keluar circle agak lebar sedikit putus Mbak Fahri. Repot, kok umek dek kene tok ketoke. Nah, gitu jangan kan. Iya, Bu, makanya, Bu. Maksudnya harus memilih memang. Kita mau jodoh tuh harus dipilih. Sing dipilih ae sek bonyok di perjalanan apalagi nggak dipilih. Iya. Oh, Malah nanti ini ya. bisa berkata-kata. Banyak Bu. banget apa? Iya. Kejanggalan nanti, Bu. Gitu. Paling sekarang jadi ya kemarin tuh saya baca berita sampai berapa cerita tuh 2030 Ya. riset itu 45% wanita takut menikah dan memilih tidak menikah. Jadi sekarang itu wanita itu 45% tidak mau menikah. Betul, betul. Karena Gile. terlalu banyak kasus pernikahan. Loh, belum. Ini belum. Iki siapa iki? Pak Oh, Imbong. belum. Belum. Belum, ini part 2 nanti, Bu. Makanya, guys, tunggu di part 2 karena part 2 ini seru banget dan gak kalah viral. 42 itu. Gak kalah viral pokoknya ini, Bu. Ini Itu viral semua. iya, viral Nah, semua. begitu ya. Gitu. Ya maksudnya Pesan-pesan Ibu untuk perempuannya atau laki-lakinya mungkin, atau mungkin untuk netizen. kalau untuk Pak Imong kan nggak mungkin ya dia lihat YouTube kita ya. Siapa tahu lewat. Perempuannya siapa tahu YouTube kita tuh lewat gitu ya. Pak Imong Oh, gitu sekarang ya. ini Padahal naik langsung terus, Bu. di skip Bu nanti. Kan bahas dia kita, Bu, nanti Iya, thumbnailnya kan. makanya kan langsung di skip gitu paling lihat. Iya. Lu siapa kok bahas aku kan gitu. Langsung di skip gitu ya. Ya cuman apa namanya, kalau Bu Amel boleh berpesan, maksudnya memang memang selingkuh itu kan sejuta alasan untuk membenarkan orang selingkuh. Tapi ada baiknya kalau kita mengenal baik, mengenal agama, mengenal pasangan kita, tahu resiko untuk keluarga. Lebih baik kalau kita senang sama orang lain, itu lebih baik disampaikan saja apa adanya, tinggalkan dan berjalanlah dengan yang baru. Karena kalau selingkuh tuh hanya akan merugikan banyak pihak. Jadi seperti itu aja kalau pesannya Ibu ya. Banyak orang yang akan tersakiti. Banyak orang yang akan tersakiti, Iya. termasuk keluarga. Betul. Ada iklan bisa dibukakan pintunya itu? Oh ya. Udah pergi. Jadi itu pesan dari Bu Amel, guys, gitu. Kita lagi ada campaign kan, Bu? Oh ya, campaign apa itu? Oh, nanti aja, guys. Kita akan bahas di part 2 Ya, karena lebih cocok di part 2, Bu. Tanganku saiki menggeret gitu. Kenapa, Ibu? Aku kemarin habis peeling Pro White Wow. karena saya habis terbakar di Bali. Iya, terbakar. Iya, Terbakar pertama terbakar 2 kali waktu nembak. Terus Iya. kemarin di Bali kan ternyata Iya, jam betul. 4 itu masih sepanas Masih itu ya di panas Bali ya. banget, Saya iya. kembali gosong itu. Nah, ini saya peeling Pro White. Gimana, Bu, hasilnya? Peelingnya Sultan kan baru kemarin. Sekarang masih itu bahasanya apa tuh keriput biasanya terus Iya, ngelupas, biasanya terus halus lagi, sehalus jalanku menuju masa depan. Jalan tol aja kalah loh ya, Bu. Kalah. Iya. Loh, kita harus positif vibe. Oh, Betul. Anakku kemarin tuh makan sama-sama mbak anakku. Terus, Bu? Kalau anakku tuh gelisah, besok tuh aku ujian, nggak tahu istilah kedokteran Oh, apa. iya. Soka, kepiting soka bukan. Pokoknya ujian soka. Kan ibu nggak ngerti kan soka Iya, itu apa. Oh iya kenapa kak? Seniorku bilang itu mah, ini ujian tersulit. Seniormu aja kali yang bodoh nggak bisa ngerjakan. Kita tuh harus positive vibe. Yakin aja kakak tuh santai, nggak
Nilainya kemarin 100 loh. Keren banget. Iya, maksudnya itu berarti kalau orang ada yang ngomong negatif tidak usah didengar. Yang penting karena kalau kita memang mempercayai apa yang kita ucapkan, apa yang kita batin, apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Iya, karena perkataan adalah doa, guys. Pokoknya kalau ada yang negatif, biarpun nanti kita jalannya memang ada berlubang-lubang, cukup kita yang tahu. Anggap aja itu mulus gitu, kayak jalan tol. Oke? See you next week. See you next week. Nah, jam berapa nih guys?